Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam mengenai ilmu sejarah, gitu ya. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, silakan untuk disiapkan dulu buku catatan dan pulpennya, karena hari ini kita akan membahas mengenai beberapa materi di dalam sejarah, yaitu mengenai konsep diakronis, sinkronis, dan kronologis di dalam sejarah, begitu ya. Nah, di mana minggu kemarin kalian sudah berkenalan dengan sejarah, begitu ya, berasal dari bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab, kemudian ada pun materi atau kata-kata istilah sejarah dalam bahasa lain. Selain itu juga ada pengertian sejarah secara umum, begitu ya. Nah, hari ini ada yang membedakan ilmu sejarah dengan yang lain, yaitu tentang tata cara berpikir sejarah, begitu ya. Silakan untuk ditulis terlebih dahulu materi mengenai hari ini, yaitu cara berpikir sejarah. Oke, nah anak-anak, cara berpikir sejarah yang pertama adalah diakronis atau diakronik atau kronologi dalam sejarah. Nah, apa itu diakronis? Apa itu kronologis? Diakronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos, begitu ya. Dia itu artinya melintas, melampaui dan melalui, sedangkan kronos itu waktu. Sehingga secara bahasa diakronis artinya sesuatu yang melintasi, melampaui, melalui dalam batasan waktu, atau sejarah itu memanjang dalam waktu, begitu ya. Contohnya, jika kita mempelajari sejarah tentu tidak asing, begitu ya. Kita mendengar misalkan kata-kata misalkan Raja Hayam Wuruk, begitu ya, berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389. Nah, kejadian pemerintahan Raja Hayam Wuruk ini berlangsung antara tahun 350 sampai 1389. Nah, ini yang dimaksud dengan memanjang atau sejarah itu panjang secara waktu, begitu ya. Ada batasan waktu, gitu ya. Dan Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1820, 5 tahun, begitu ya. Nah, itu namanya adalah diakronis, memanjang sejalan dengan waktu, tetapi tidak detail menceritakan selama hal itu apa saja. Nah, itu nanti di cara berpikir yang lain ya. Mudah ya anak-anak. Ini ditulis juga, disalin juga. Kemudian ada yang dimaksud kronologi. Nah, berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos itu waktu, logos itu ilmu. Maka kronologi bisa dikatakan ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa atau urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Contohnya periodisasi membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Kita lihat contoh dari kronologis. Nah, ini contoh kronologis dibantu oleh periodisasi. Kronologis itu menceritakan atau peristiwa sejarah yang dituliskan secara berurutan gimana waktunya, gitu ya. Contohnya misalkan Indonesia Nusantara pada zaman dulu pertama adalah masa praaksara ya, sebelum adanya tulisan. Kemudian masuk ke zaman masa Hindu-Buddha, dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara. Setelah Hindu-Buddha masuklah masa Islam. Gitu. Setelah masa Islam datanglah kolonialisme Barat, gitu ya, bangsa Belanda dan sebagainya. Setelah Belanda datang Jepang. Nah, setelah Jepang di sini mungkin masa revolusi atau kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Setelah kemerdekaan Indonesia, adanya Orde Lama yaitu dipimpin oleh Soekarno, kemudian Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, kemudian reformasi sampai sekarang, begitu ya. Ada Habibie, ada Megawati, ada SBY sampai Jokowi. Nah, itu urutan-urutan itu namanya kronologis. Jadi menceritakan secara bertahap
sejalan dengan berjalannya waktu. Nah, itu perbedaan antara diakronis dan kronologis. Bisa dibedakan ya, kalau diakronis itu memanjang waktunya, tetapi tidak detail menceritakan hal tersebut. Misalkan ini ya, masa pemerintahan Cahaya Muruk antara tahun sekian dan sekian, itu namanya diakronis. Secara kronologis itu urutan waktunya. Oke. Nah, anak-anak, kemudian ada yang dinamakan konsep sinkronik atau sinkronis dalam sejarah. Jadi ada 3 ya, tadi ada diakronis, kemudian kronologis, dan sekarang sinkronis. Kalau ini pengertiannya berasal dari bahasa Yunani juga. Sin itu dengan, dan kronos itu waktu. Oke, kalau tadi diakronis dia melalui, gitu ya, kronos waktu. Nah, ini sinkronis dengan waktu, atau sinkronis mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Nah, kalau tadi yang diakronis itu tidak mendalam, gitu ya, cuma menceritakan tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, kalau sinkronis itu mendalam. Misalkan ini ya, contohnya misalkan orang Jepang di koloni Asia Tenggara, ini diceritakan secara mendalam bahwa misalkan misalkan kejadian 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, yaitu diceritakan dari mulai penculikan ke Rengas Dengklok, kemudian siapa yang menjahit benderanya, kemudian siapa yang merumuskan proklamasi dan sebagainya. Nah, hal tersebut namanya sinkronis. Secara lebih sederhana, misalkan jika diakronis tadi ya yang ini. Nah, jika diakronis misalkan saya sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, itu namanya diakronis. Kemudian kalau kronologis, saya sekolah bangun jam 6, mandi jam setengah 7, cuci pakai baju jam 7 kurang 15, kemudian 7.50 saya berangkat, jam 7 kurang 5 saya sampai, kemudian jam pertama saya belajar sejarah, pelajaran kedua dan sebagainya sampai pulang. Itu kronologis, menceritakan secara urutan. Kemudian kalau yang tadi, yang terakhir, sinkronis, itu menceritakan satu waktu tetapi mendalam. Contohnya misalkan ketika jam 7 masuk pelajaran sejarah, di kelas saya sudah banyak teman-teman saya semuanya memakai seragam sekolah, kemudian kita memulai pembelajaran dengan berdoa dan sebagainya. Begitu. Jadi menceritakan apa yang terjadi pada waktu itu. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Oke. Untuk apa berpikir kronologis dan sinkronis dalam belajar sejarah? Jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir diakronis atau kronologis sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Kemudian jika kita berpikir sinkronis dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Oke, anak-anak, semoga bisa dipahami, gitu ya, apa bedanya sinkronis, diakronis, dan kronologis. Oke, jangan lupa untuk dicatat. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan untuk diskusi di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.